Halo, salam jumpa pemirsa. Kembali kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Dewi Manik dan simaklah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, informasi utama kita, pemilihan umum warga Kurdi di Suriah Utara kembali menguji hubungan Amerika Serikat dengan Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyampaikan negaranya takkan biarkan apa yang ia sebut negara teroris di perbatasan. Berikut informasinya. Pemungutan suara di Suriah Utara yang sedianya berlangsung bulan Juni akan ditunda ke bulan Agustus. Demikian diumumkan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF, kelompok Kurdi Suriah yang didukung Amerika Serikat. Langkah ini diambil menyusul peringatan dari Turki bahwa pemilu itu menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi negara yang berbatasan langsung dengan Suriah tersebut. Para analis mengatakan pemilihan kepala daerah di kawasan ini sangat penting bagi SDF. They wanted to organize election, but each time it was postponed because of the war, because of the security reason, and now because they have done this new social pact, social agreement with the population, they want to stabilize the administration and they want to organize this election to get more legitimacy. SDF adalah sayap militer resmi dari pemerintahan otonom Suriah Utara dan Timur, wilayah yang de facto otonom dari pemerintahan di Damaskus sejak Perang Saudara meletus. SDF adalah sekutu Amerika Serikat ketika aliansi internasional yang dipimpin Amerika memerangi ISIS di wilayah tersebut. Namun dukungan pemerintah AS terhadap SDF membuat pemerintah Turki marah. Pemerintah di Ankara menuding SDF memiliki hubungan dengan pemberontak Kurdi PKK yang telah memerangi pasukan Turki selama beberapa dekade. Turki menuding pemungutan suara ini adalah langkah menuju kemerdekaan, sesuatu yang dianggap Turki sebagai ancaman bagi keamanan nasional mereka. It's a clear challenge to the integrity, unity of Syria. Once any party in Syria with an armed group starts doing elections, well, it's a challenge, especially for the future of Syrians, because they will claim autonomy first, then maybe a federation, then a confederation, then independence. So there's no end. Rencana pemilihan ini pun berimbas pada hubungan Amerika Serikat dengan Turki. There are a number of issues in the bilateral relationship, and chief among these is U.S. support for Syrian Kurds. I think from a U.S. perspective, elections just make it a tidbit harder to manage relations with Turkey. And they worry that SDF holding elections could trigger a sort of a dramatic response from Turkey, perhaps an incursion. Deplu AS mengatakan bahwa situasi tidak kondusif untuk pemilu yang adil dan menyuarakan agar pemilu ditunda. Sementara itu, pasukan Turki telah membombardir wilayah yang dikuasai Kurdi Suriah dan juga menarget tokoh-tokohnya. Menurut para analis, serangan bisa meningkat hingga pemungutan suara itu dibatalkan. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Industri penerbangan komersial tahun ini mengalami peningkatan penumpang signifikan dengan laba total secara global mendekati $1 triliun Amerika Serikat. Tapi akibat tingginya inflasi, margin laba telah tipis dan persaingan pun memanas antara maskapai penerbangan. Satu lagi maskapai penerbangan meramaikan dunia penerbangan komersial di Amerika Serikat. We are launching Bark Air, which is a service for dogs of all sizes, as you can see, and there are people to travel long distances. It's a first-class experience for the dog, a business-class experience for people. We cater everything to the dog, trying to lower their anxiety and their stress so they have the most comfortable, fear-free experience on an airplane. Bagi anjing kecil seperti Billy, seekor corgi, terbang dengan pesawat komersial umumnya tidak menjadi masalah. Tapi tidak demikian untuk anjing berbadan sedang hingga besar. The idea is over 10 years old, and I came up with it for my dog Hugo, who's a Great Dane. And Great Danes don't fit on commercial airlines very well or in duffel bags, and so I was unable to travel with him long distances and had the idea that there should be an airline that caters to
dogs of his size and of this size to travel with their people in comfort. Untuk saat ini, Bark Air hanya terbang antara New York dengan Los Angeles dengan harga tiket $6.000 satu arah. Sementara penerbangan ke London, Inggris harganya $8.000. They're part of our family. And so I hope that we can create an experience that reaches every family that wants to travel with their entire family like they do with their children. And that means serving as many routes as we can, making the costs more affordable, more attainable for every family or most families. Di tengah tingginya laju inflasi, perjalanan wisata, termasuk menggunakan jalur udara, memang tak banyak berubah bagi konsumen Amerika berpenghasilan menengah ke atas. Tapi tidak demikian bagi konsumen menengah ke bawah, menurut pantauan konsultan CoStar. Data CoStar menunjukkan penurunan signifikan permintaan untuk kamar hotel dari konsumen menengah ke bawah. Sementara Asosiasi Transportasi Udara Internasional, IATA, memperkirakan laba dari industri penerbangan secara global masih minim. I'm pleased that we've been able to update the outlook for the industry for 2024 and increase the forecast profitability to $30 billion. The important point, however, is that the margin remains wafer thin. We're still looking at a margin of just over 3%. So when people look at our industry, they're often focusing on the top line revenues of close to $1 trillion. But that margin performance is still well below where the industry needs to be. Meski demikian, kondisinya telah jauh membaik dibandingkan 2020 saat industri penerbangan global rugi sekitar $140 miliar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berikut ini pemirsa, sebuah aplikasi pembayaran yang populer di India menghadapi pembatasan bisnis oleh pemerintah akibat koneksi dengan Tiongkok. Menurut media lokal, India juga meningkatkan pengawasan dan pembatasan terhadap perusahaan teknologi Tiongkok yang lainnya di tengah kekhawatiran soal keamanan dan geopolitik. PayTM adalah sistem pembayaran yang digunakan 300 juta warga India menurut situs perusahaan itu. Di Mumbai, semua orang, mulai dari peritel besar hingga penjual daging lokal, menampilkan kode QR PayTM yang dipindai pelanggan dengan ponsel pintar, dan dalam hitungan detik, pembayaran mereka masuk ke rekening pedagang. Tapi sejak Maret lalu, Bank Sentral India menghentikan pelanggan melakukan pembayaran ke lembaga perbankan PayTM. Karena apa yang mereka sebut sebagai kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan perbankan India. Ini menyebabkan beberapa vendor meninggalkan PayTM. Menurut para ahli dan media lokal, pembatasan terhadap PayTM tidak hanya dipicu oleh kurangnya kepatuhan terhadap peraturan bank, tapi juga adanya hampir 10% kepemilikan saham perusahaan Tiongkok di perusahaan induk PayTM. Menurut mereka, ini bagian dari luasnya tren pembatasan India terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok. Pemerintah India telah membatasi atau melarang perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok lainnya. Aplikasi berbagi video TikTok dan produsen telepon seluler Xiaomi adalah dua contoh yang menonjol. Menurut seorang jurnalis lokal yang meliput pengawasan India terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok, tren ini terjadi setelah bentrokan militer antara India dan Tiongkok di perbatasan kedua negara 4 tahun lalu. The government started taking hard stance after the Galwan incident in June 2020. Few years in India and the US have become much closer, so there is a strategic interest also involved. Amerika Serikat dan India bersaing secara geopolitik dengan Tiongkok, dan keduanya khawatir ketergantungan berlebihan pada teknologi Tiongkok dapat menimbulkan ancaman keamanan. Tapi menurut analis, hanya sedikit bukti bahwa Tiongkok mengeksploitasi keberadaan perusahaan-perusahaan teknologinya di India. That's, of course, a point that Beijing frequently brings up as well. A lot of the threat is hypothetical. The point being, we do not want to get to a point where it is no longer a hypothetical threat. Konsumen India kini menjadi lebih waspada terhadap perusahaan-perusahaan yang tampak berkaitan dengan Tiongkok. बाकी हमारा स्कैनर भी है लेकिन अभी लोग नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि अफवाहें कुछ ज़्यादा हैं, लोग डरते हैं हमारा पैसा फंस जाए। हमारे पास है फास्टैग का वो क्या बोलते हैं स्कैनर रखे हैं और कस्टमर से लेते भी हैं पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
Pertengahan April lalu, Reuters melaporkan pemerintah India menunda persetujuan atas investasi baru Paytm senilai $6 juta di perusahaan pembayarannya karena kekhawatiran tentang kepemilikan saham Tiongkok di perusahaan induk. Tapi menurut Paytm, pemerintah India tidak pernah memberitahu mereka bahwa penangguhan itu karena investasi Tiongkok dan mengatakan klaim seperti itu adalah salah dan menyesatkan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi selanjutnya, triliun Tonggeret yang mengubur diri di rawa tanah selama 13 atau 17 tahun kini mulai naik ke permukaan di Amerika Serikat. Kawasan Barat Tengah atau Midwest ini dan Tengah alias Southwest akan menjadi saksi fenomena alam langka. Setelah berada di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun, Tonggeret yang di Amerika disebut sikeda muncul ketika suhu tanah mencapai sekitar 17 derajat Celcius. They're like teenagers coming out of the ground, right? And they are ready to go, yeah. First thing that they have to do when they dig their way to the surface is they have to molt into the adult stage. So they come out as nymphs. Dua indukan Tonggeret muncul tahun ini. Yang satu tinggal di bawah tanah selama 13 tahun, yang satunya lagi selama 17 tahun. Mengapa mereka berada di bawah tanah begitu lama masih menjadi misteri. The last few ice ages, which would have happened after Magis cicada evolved, may have forced them to have longer life cycles in order to survive periods of time when their host trees would have been impacted by glaciers. Setelah berada di atas tanah, Tonggeret hanya bertahan sekitar 4 hingga 6 minggu. Di Amerika Serikat bagian barat tengah seperti Illinois dan Iowa, serta tenggara seperti South Carolina dan Georgia. The southern states and the central U.S. is going to be hardest hit. They will have trillions of cicadas there. Setelah 4 atau 5 hari, kawin massal dimulai. Tonggeret jantan berkumpul di pohon dan mulai bernyanyi untuk menarik perhatian Tonggeret betina yang akan menentukan pilihannya. She will flick her wings and he will mate her, and once she's made it, he inserts what's called a copulatory plug, which plugs the female so that other males can't mate with her. But then he gets to go on and find other females to mate with. Yang betina segera mulai membuat celah kecil pada batang pohon untuk bertelur antara 400 hingga 600 butir sebelum mati. Nimfa yang menetas akan turun dan menggali ke bawah tanah. Mereka akan memakan getah dari akar pohon selama 13 atau 17 tahun ke depan, hingga tiba waktunya untuk bangkit kembali. Siklus Tonggeret tahun ini bersejarah karena dua kelompok ini, yakni Brood 13 dan Brood 19, terakhir kali bertemu 2 abad yang lalu, yakni 1803. Generasi penerus dari dua indukan ini baru akan kembali bertemu pada tahun 2245. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Anda masih menyaksikan dalam Sinpo Dunia. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Kita lanjut informasi berikut ini. Proposal menangguh keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Israel dalam Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menuai pro dan kontra. Apa yang terjadi pada Israel bila FIFA mengabulkan permohonan Asosiasi Sepak Bola Palestina untuk memberi sanksi pada Israel? Ini dia informasinya. Usulan menangguhkan keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Israel dalam induk Organisasi Sepak Bola Internasional FIFA mendapat beragam reaksi dari analis. FIFA itu kan harusnya punya aturan jelas ya. Dan sebelum ini terjadi kan kejadian dengan Rusia dan Ukraina di mana Rusia mendadak menyerang masuk ke wilayah yang merdeka Ukraina. Jadi dengan tindakan itu Russia disuspend. Where are the discussions on Sudan? Where are the discussions on Ethiopia? There are a lot of other places in the world where actually, the death toll is much greater. Usulan sanksi ini diajukan Asosiasi Sepak Bola Palestina pertengahan Mei. I ask you to stand on the right side of history. Menindaklanjuti permintaan sebelumnya pada April dan antara lain didukung Konfederasi Sepak Bola Asia. Dan kalau bisa segera di-ban biar agar ini serangan-serangan Israel itu berhenti. Sebenarnya itu aja. Pada saat serangan berhenti kan selesai. Sama kasusnya Rusia. Pada Rusia hari ini keluar dari Ukraina, ban itu akan di-lift. Rusia diberi sanksi tak lama setelah menyerang Ukraina pada Februari 2022.
dan tak hanya oleh FIFA, melainkan juga oleh UEFA, induk organisasi sepak bola Eropa. Dengan sanksi dari FIFA maupun UEFA, maka Rusia tak boleh bertanding dalam Piala Dunia FIFA tahun 2022 di Qatar. Selain itu, tim sepak bola Rusia juga dilarang bertanding dalam Liga negara-negara UEFA maupun pertandingan merebutkan Piala Euro pada 2024. Asosiasi Sepak Bola Israel menolak penangguhan keanggotaannya karena menganggapnya sebagai pencampuran antara politik dan olahraga. Football has successfully broke down so many walls, and yet there are those who insist using to punish, to split, to taint with political motives and decrease hatred. Tapi sebagian analis menilai pencampuran politik dan olahraga bukan sesuatu yang baru. The United States even withdrew from the 1980 Winter Olympics in Russia because of the Russian invasion of Afghanistan at the time. So there are a lot of precedents of countries being ostracized because of certain things they do. Analis lain menilai bila FIFA akhirnya memutuskan menskors Israel, maka bukan hanya dalam sepak bola Israel bisa terkena larangan. I would imagine at some point the Olympic Committee will have to deal with this. Next year, maybe Israel's not invited to Eurovision. And this is the staple of what happens when you're increasingly treated as a pariah. Seperti organisasi internasional lain, perang Israel-Hamas memecah 211 anggota FIFA. Dewan FIFA bakal memutuskan usulan penangguhan keanggotaan Israel paling lambat 20 Juli. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Bertujuan memberdayakan perempuan Indonesia di pantai timur Amerika Serikat, Sri Kandi Baltimore menggelar acara bazar akhir musim semi lalu. Ini mengumpulkan pebisnis perempuan. Acara diadakan di Baltimore, kota pelabuhan negara bagian Maryland, yang diramaikan pengunjung yang untuk menikmati kuliner dan budaya Indonesia. Wah, seru sekali. Ini dia informasinya. Di Baltimore ini komunikasi Indonesia dan ini kita kumpulkan, kita serahin semua ini bergabung memperkenalkan bangsa Indonesia dengan makanannya, kemudian kulturnya. Diplomasi budaya dan kuliner kerap menjadi cara ampuh memperkenalkan Indonesia di Amerika. Berbagai masakan khas tanah air pun jadi primadona pengunjung di acara bazar yang diadakan di kota Baltimore, Maryland pada penghujung musim semi lalu. Digagas oleh Sri Kandi Baltimore, organisasi nirlaba yang menghimpun perempuan diaspora Indonesia di wilayah pantai timur AS, sekaligus merayakan ulang tahun pertama organisasi ini. Seperti dijelaskan Truli Siahaan dan Leli Marlina Kuncoro. Gunanya itu untuk memberdayakan wanita. Karena kita sebagai hiburan, kita akan berbagi share information about things that is surrounding us. Terutama bagaimana sih kita memulai satu bisnis, ataupun bagaimana kita mengembangkan bisnis, ataupun mungkin secara mengembangkan diri to empower the woman. Berbagai pertunjukan dan kompetisi seni juga memeriahkan acara yang diadakan di kota terpadat yang menjadi pelabuhan penting negara bagian Maryland. Lomba peragaan busana buat anak-anak sama teenager, kemudian lomba menggambar buat anak-anak juga. Didukung para vendor dari New York hingga North Carolina, pengunjung hadir memenuhi gedung pusat komunitas ini dari pagi hingga sore. Salah satu vendor adalah Woodwork by Parto yang menjual berbagai produk kayu buatan Indradi Partowardoyo dari Silver Spring, Maryland. Selain memperkenalkan Indonesia, acara ini juga berhasil memberdayakan potensi perempuan diaspora Indonesia yang tergabung dalam Sri Kandi Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA. Salah satu menikmati musim panas di Amerika Serikat, ribuan pengendara motor gede dari seluruh penjuru Amerika Serikat merayakan Hari Pahlawan yang jatuh tiap Senin terakhir di bulan Mei. Dengan Rolling to Remember yang bertujuan advokasi terhadap isu-isu yang dihadapkan veteran Amerika, popularitas pawai ini bahkan menarik pada bikers internasional, termasuk dari Indonesia. Untuk itu, ini dia informasinya untuk Anda.
Salah satu yang menandai dimulainya berbagai kegiatan musim panas di ibu kota Amerika Serikat adalah tradisi pawai ribuan motor besar yang diberi nama Rolling to Remember. Lihat deh, ada berapa ribu motor di sini nih, motor-motor gede semua. Nah, sekarang ini kita ada di salah satu tempat area parkiran gedung yang terkenal dan biasanya kita suka lihat di film-film karena merupakan markasnya Departemen Pertahanan Amerika yang disebut sebagai Pentagon. Itu Pentagon di sebelah sana tuh. Motor-motor gede ini berkumpul dalam sebuah acara yang namanya Rolling to Remember. Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah gerakan juga ya untuk menyuarakan suara terhadap kepedulian mereka terhadap veteran perang. Mereka ingin membuat awareness kepada pemerintah dan juga masyarakat mengenai isu-isu yang dialami oleh para veteran perang, para tawanan perang, dan juga orang-orang yang masih hilang dalam peperangan. Tahun 88 digelarlah Rolling Thunder yang pertama. Dan saat itu nggak disangka-sangka bisa menarik sekitar 2.500 bikers. Dan ternyata setiap tahun akhirnya semakin besar sampai akhirnya pernah menyedot sampai sekitar ratusan ribu bikers dari seluruh penjuru Amerika datang ke Washington DC. Mereka konvoy di acara Rolling Thunder waktu itu ya di Memorial Day atau Hari Pahlawan. Nah, sempat vakum sampai akhirnya muncul lagi, sekarang namanya berubah menjadi Rolling to Remember. Pemotor yang ikut serta dalam Rolling to Remember ini berasal dari berbagai negara bagian lain di Amerika. We're from Northwest New Jersey up by the Delaware Water Gap, and we're happy to be here. Probably about 5.5. 5.5 hours? Yeah. Riding from New Jersey here, yep. Ini kan panas banget ya sekarang ya. Tapi ini disediain, ada bebas ngambil buat yang ikutan acara Rolling to Remember ini atau siapapun yang berkunjung ke sini bisa ngambil air, jeruk, snack. Ada kaos juga, tapi kalau kaos kita kasih donasi untuk organisasi yang menyuarakan kepentingan para veteran perang ini. Free, all the snacks are free. Our goal is to try to educate families and soldiermen of the PTSD triggers. This will keep them from having episodes and getting back into civilization. Oh, I think it's amazing. I'm a veteran myself, and I think this is amazing. Komunitas Indonesia penggemar motor besar yang tinggal di negara bagian Maryland dan Virginia turut serta dalam acara yang digelar di akhir pekan Memorial Day atau Hari Pahlawan ini. Thomas. Dari mana Thomas? Bogor. Dari Bogor. Jakarta. Dari Jakarta dengan siapa? Yani. Hip-hop dari Jakarta Tebet. Dari Jakarta, dari Tebet. Yeah. Wah, biasa nongkrong di Tebet Mas ya? Iya, Pak. Di Jakarta Tebet. Dari Tebet juga? Oh, oke. Dari Jakarta Timur. Afi dari Kalimalang, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kiwi dari Cirende. Oh, apa lupa daerah asal dari mana? Agnia dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Oke. Tiara dari Semarang. Dari Semarang. Benny dari Danau Toba. Oh, dari Danau Toba. David dari Bandung. Ini malah pas banget nih datang ke sini lagi ada event ini ya. Iya, kebetulan lagi jalan-jalan. Terus kita ada teman dari ADC East Coast kan. Ya udah akhirnya malam ambil motor, pagi langsung datang ke sini. Akhirnya ketemu kumpul sama teman-teman semua. Oke, daripada berangkat berarti saatnya saya juga ikutan nebeng naik motor. Nanti kita lihat suasana perjalanan seperti apa ke Washington DC ya. Pawai motor Rolling to Remember tahun ini diperkirakan diikuti sekitar 20.000 pemotor dari berbagai wilayah di Amerika. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.